Halo Sobat Milenial, perkenalkan nama saya Ganendra Brahmono Putri. Saya mahasiswa Polbangtan Bogor 2021 dari jurusan Pertanian, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan memaparkan rangkuman yang sudah saya rangkum, yang berasal dari webinar yang saya tonton, yang berdurasi 2 jam 10 menit, dan berjudul Budidaya Tanaman Porang. Narasumber yang pertama yaitu bernama Berlian Rizky Wijayanti Eskom, alamat Kepohoetan RT 5 Wirapaten, Banguntapan, Bantul. Pendidikan terakhir Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Pengalaman di usaha porang yaitu selama 5 tahun mengusahakan porang, budidaya, pembibitan, dan jual beli bibit. Untuk budidaya dan pasar usaha porang, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih porang itu? Porang adalah jenis umbi-umbian dan termasuk dalam spesies Amorphophalus muelleri. Porang sedang populer di kalangan masyarakat ini lantaran kisah sukses petaninya yang berhasil menjadi miliarder karena bisnis porang. Porang terdiri dari banyak manfaat, yaitu digunakan sebagai bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, pembuat lem alami, dan jelly, mengurangi jerawat, menurunkan hormon tiroid, dan mengobati luka bakar. Kandungan porang terdiri dari glukomanan 45-65%, dan kandungan air yang cukup tinggi yaitu sekitar 83,3%. Dalam memulai usaha budidaya tanaman porang, kita membutuhkan persiapan-persiapan yang memadai dan pengetahuan-pengetahuan yang lebih mengenai porang ini. Untuk tanah, kita membutuhkan pH tanah sekitar 5,5 sampai 6,5. Porang termasuk tanaman yang membutuhkan cukup air. Bukan becek atau kering, tapi juga bukan lembab. Gimana tuh? Jika pH tanahnya kurang, maka tanah harus diberi dolomit. Jarak tanam yaitu sekitar 25 cm sampai 40 cm. Lebih baik porang itu ada peneduhnya gitu. Kalau nggak ada peneduhnya itu, bisa-bisa tanamannya itu daunnya itu menjadi kuning kecoklatan dan pertumbuhannya pun kurang maksimal. Selanjutnya, porang ini memiliki nilai strategis untuk dikembangkan dan diperjualbelikan karena nilai ekonomi yang bisa dibilang cukup tinggi ya. Apalagi ketika sudah mendekati musim tanam. Hampir semua bagian dari porang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan menguntungkan petani porang. Antara lain yaitu umbi, katak, spora, dan bibit polybag. Baik, berikutnya rangkuman dari narasumber yang kedua atau pemateri kedua yang bernama Bapak Almugi Kurniawan, berasal dari Sleman, Yogyakarta, yang berjudul Analisa Usaha Budidaya Tanaman Porang. Mengapa porang begitu mahal? Mengapa harga jual porang di pasaran begitu tinggi? Karena supply dan demand yang belum intensif atau seimbang. Kemudian, harga umbi antara 10.000 hingga 15.000 itu terbilang cukup lumayan. Untuk saat ini, permintaan bibit meningkat karena saking intensifnya, bahkan sawah pun mulai ditanami porang. Lahan sawah seharusnya ditanami sawah ya, itu mulai ditanamin porang. Dari hasil saat ini, porang itu untuk dibandingkan 1 hektar tergantung kepada umbinya atau bibitnya. Jika bibit besar yang berukuran sekitar 1 kg, kita bisa panen sampai lebih dari 5 kg. Tapi jika umbi dari spora bisa dapat setengah kilogram sampai 1 kg, tergantung pemupukan yang dilakukan. Untuk memperefisienkan bibit, bisa menggunakan bibit yang dibelah. Jadi 1 bibit bisa dibelah jadi 2.
Dari rupiah per hektarnya, harga porang sangat fantastis. Satu musim bisa dapat 200 hingga 700 juta. Tapi semua ini tergantung pemeliharaan dan pasar yang ada. Porang dapat ditanam di bulan apapun, asalkan airnya cukup. Pada musim hujan akan sangat tinggi sekali kadar air yang dihasilkan. Jadi penanaman porang ini sangat dianjurkan pada saat musim hujan. Baik, itu saja pemaparan dari narasumber yang kedua. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya catat, yaitu salah satunya adalah porang itu sebagai jenis tanaman apa sih? Apakah sebagai jenis tanaman pangan ataukah tanaman perkebunan atau apa gitu? Porang ini masuk ke dalam kategori tanaman pangan, bisa juga disebut sebagai tanaman industri ya, karena kita itu harus hati-hati dalam pengolahannya. Jika pengolahannya tidak tepat, maka akan menjadi racun sendiri buat tubuh kita gitu. Karena di dalam porang ini terdapat kandungan asam oksalat yang dapat membuat tubuh kita itu gatal-gatal. Terus katanya gatal-gatalnya itu kalau diobati pakai obat alergi atau obat apapun itu nggak akan sembuh selama seminggu. Ya paling sedikit itu bakal sembuh selama seminggu lah. Maksudnya nggak akan sembuh dalam waktu dekat gatal-gatalnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana perlakuan budidaya porang pada kondisi lahan terbuka 100%. Pada kondisi lahan terbuka 100% ini, maka itu adalah resiko porang akan mengalami daun yang kuning ataupun agak kecoklatan. Meskipun hal ini bagus untuk umbi ya, tapi hal ini hanya bagus untuk umbinya saja. Tapi spora, katak, dan bagian lainnya itu kurang maksimal pertumbuhannya, bahkan hingga tidak bisa digunakan lagi gitu. Tanggapan saya mengenai video webinar tentang budidaya porang ini adalah sebaiknya budidaya porang ini semakin ditingkatkan ya, karena mumpung gitu baru dikenal masyarakat juga kan. Saya juga dengar-dengar jarang gitu ada yang tahu porang. Saya pribadi itu baru tahu juga sebenarnya. Jadi saran saya lebih baik ditingkatkan dalam budidayanya gitu. Diambil kesempatannya bagi petani-petani yang ingin memulai bisnis gitu. Tolong ambil kesempatan ini, berhubung porang ini juga sedang populer juga, katanya kata si Kak Berlian tadi sedang populer di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Jadi tolong manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dengan ditingkatkan lagi gitu budidaya porangnya, kayak yang ayo kita semua kayak nanam porang gitu ya gitu. Nilai jualnya tinggi juga, jadi ya dimanfaatkan lah, pokoknya dimanfaatkan gitu. Ayo kita nanam porang, kita belajar bareng-bareng, kita nanam porang bareng-bareng, kita panen bareng-bareng, kita kaya. Wah, bayangin hasilnya tadi berapa hektar tadi, per berapa hektar itu bisa sampai satu musim itu bisa sampai 200 juta hingga 700 juta. Wah, banyak banget ini 200 juta, 700 juta apalagi lebih. Wah, beneran jadi miliarder. Pokoknya ayo kita semua nanam porang. Baik, itu saja rangkuman yang dapat saya paparkan dari webinar mengenai budidaya tanaman porang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.